sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup. Saya sungguh bersyukur kita boleh bertemu kembali pagi hari ini di dalam ibadah sekalipun melalui online. Dan saya juga bersyukur kalau ada jemaat-jemaat lainnya yang sama-sama beribadah dengan kami melalui ibadah pagi hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin sepanjang satu minggu ini. Dan pagi hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami. Bahkan sekalipun ibadah kami melalui online. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak kurang Tuhan. Berkat-Mu tetap Kau limpahkan, Kau curahkan bagi setiap kami. Sehingga sungguh Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, benar-benar Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, tolong setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami, untuk kami fokus kepada Yesus yang menjadi kepala gereja. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah ini dan kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pertolongan ibadah kita pagi hari ini datangnya dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Selamat ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mewakili majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya almarhumah Ibu Tan Kim Siu. Dan apabila ada anggota keluarga yang saat ini mengikuti ibadah pagi hari, kami terus berdoa kiranya Allah Roh Kudus terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara, mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena seluruh prosesi pemakaman daripada almarhumah Ibu Tan Kim Siu boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih anugerah dan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Dan kami juga percaya Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang daripadamu terus akan menyertai seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Dan saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sekali lagi kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, bahkan kami boleh diteguhkan kembali. Sehingga kami semakin siap melangkah dan menghadapi khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kemudian diteruskan dengan ayat 40. Bapak Ibu, saya tidak akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini seringkali saudara dan saya mendengar, membacanya atau merenungkannya. Nah, nanti setelah ibadah selesai, saudara bisa membacanya atau menggalinya lebih dalam lagi. Saudara, saya ingin memulainya dengan kita berandai-andai. Seandainya kita sama-sama ada di dalam satu perjalanan, dan tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang yang tergeletak karena korban tabrak lari dengan tubuh yang penuh dengan luka. Saudara, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan menghampiri korban? Atau saudara melihat dari jauh di tengah kerumunan massa? Atau saudara melihat tapi terus berjalan? Saudara, rupanya sikap ini bukan hanya terjadi di saat-saat ini, tetapi juga pada masa dahulu juga terjadi. Dan ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Saudara, kisah ini dimulai dari satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, saya percaya setiap kita menginginkan atau memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup binasa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan ini ada satu pertanyaan yang wajar yang dipertanyakan. Namun mungkin karena yang bertanya ini adalah ahli Taurat, mungkin kita ada yang bertanya, "Wah, kok ahli Taurat bertanya?" Ya, terlepas dari itu semua, saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan daripada ahli Taurat ini dengan bertanya, "Apa yang tertulis, apa yang kau baca melalui hukum Taurat?" Saudara, namanya ahli Taurat
setidaknya secara garis besar tahu isi hukum Taurat. Maka itu ahli Taurat ini menjawab menurut hukum Musa yang kalau kita bisa lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 8 yang berkata demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemampuanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, tadi saya katakan bahwa ahli Taurat ini bisa menjawab dengan benar dan Yesus membenarkan. Namun masih ada kelanjutannya, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, lakukan itu semua. Dia bertanya kembali, siapakah sesamamu manusia itu? Nah, saudara, dari pertanyaan inilah Yesus mengatakan, memulai cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah jalan, dia dihadang penyamun, kemudian dia dirampok, dan juga dipukuli sehingga babak belur, dikatakan setengah mati. Setelah itu ditinggalkan begitu saja oleh para penyamun. Kemudian dikatakan ada seorang imam turun melalui jalan itu juga. Dan ketika melihat, imam itu melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewat juga seorang Lewi. Dan ketika melihat hal itu juga, orang Lewi ini melewatinya dari seberang jalan. Saudara, kita bisa melihat bahwa keduanya, baik imam maupun orang Lewi ini, sama-sama melihat tetapi sama-sama tidak melakukan apa-apa. Tidak ada tindakan apa-apa. Tidak ada respon dari mereka. Yang ada dalam mereka melewatinya dari seberang jalan. Saudara, bukankah model seperti ini kita temukan juga di masa kini? Mungkin kita bisa melihat ada orang yang melihat seseorang, yang ini saya tidak mau. Kalau yang ini saya mau. Mulai pilih-pilih. Atau, ini bukan bagian saya. Saya sudah punya tugasnya ini saja. Saya tidak peduli dengan yang lain. Saudara, atau mungkin juga yang lainnya. Saya sudah cukup sibuk dengan hal ini. Padahal tugas yang dia kerjakan satu tugas yang tidak berat, yang mungkin hanya memakan waktu yang tidak lama bisa selesai. Tapi dia melakukan seolah-olah sibuk, pekerjaannya berat dan membutuhkan waktu yang lama. Saudara, pernahkah saudara menemukan seperti ini? Atau mungkin saudara menemukan juga di gereja di mana kita beribadah model seperti begini. Saudara, Tuhan tidak setuju dengan model pelayanan seperti ini. Bahkan di situ dikatakan di ayat 40, di mana Marta berkeluh kesah kepada Yesus karena dia sibuk melakukan, dia terfokus untuk melayani. Dalam tanda petik, Marta begitu giat melayani. Tetapi Tuhan juga menegur Marta. Lalu model pelayanan seperti apa yang Tuhan mau? Saudara, rupanya kisah orang Samaria yang murah hati ini belum selesai. Di situ masih ada satu tokoh lagi, yaitu orang Samaria yang sama-sama turun juga melewati jalan tersebut.
Dan ketika melihat orang Samaria ini tidak bertanya, "Hei kamu, apakah engkau orang Yahudi atau Samaria?" Karena bagi orang Samaria sangat dibenci oleh orang Yahudi. Dan mungkin juga membawa pengaruh kepada orang Samaria juga tidak mau bersentuhan atau bertemu dengan orang Yahudi. Tetapi kita perhatikan di sini, orang Samaria ini tidak bertanya apakah orang ini dari orang Yahudi atau Samaria. Tetapi yang dilakukan adalah dia menghampiri orang yang tergeletak dengan luka-luka ini. Kemudian dia membersihkan luka-lukanya, meminyaki, membalut luka-lukanya. Bahkan kemudian dia mengangkat orang ini, dinaikkan ke keledai yang seharusnya dia naik. Kemudian dibawa ke penginapan, dirawat di sana. Keesokan harinya dia memanggil pemilik penginapan. Dan dia menyerahkan 2 dinar. Saudara, 2 dinar itu adalah upah untuk 2 hari. Karena pada masa itu 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Wow, jumlah yang cukup besar bukan? Dia berikan kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawat orang ini. Kalau uang ini kurang, nanti sekembali akhirnya aku akan bayar. Aku akan ganti semuanya itu." Wah, luar biasa bukan? Saudara, Yesus bertanya kemudian kepada ahli Taurat ini, "Menurut kamu, siapa orang yang sesamamu bagi orang yang terkena rampok tersebut?" Ahli Taurat itu menjawab, orang yang menaruh belas kasihan, yaitu orang Samaria tersebut. Saudara, kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada saudara dan saya, siapakah sesamamu menurut kamu? Kira-kira apa yang mau saudara jawab? Mungkin saya bisa membantu. Mungkin ada banyak orang yang berpikir, sesamamu itu adalah berbicara tentang orang yang saya sukai dan menyukai saya. Artinya, kalau orang itu saya sukai, saya mau mendekati dia, saya mau mengasihi dia, saya mau melayani dia. Tapi kalau orang itu tidak saya sukai, saya tidak mau melayani dia, apalagi mengasihi dia. Saudara, menurut Yesus, sesamamu itu bukan berbicara tentang menyukai atau disukai, tetapi berbicara tentang semua orang tanpa melihat ras, golongan, status, kedudukan, apapun itu. Artinya semua orang harus dikasihi. Saudara, bagaimana jadinya kalau saudara bilang bahwa saya mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Yaitu mengasihi sesama. Jadi kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama tanpa memandang batasan, atau saudara masih memandang suku, ras, kedudukan, status, atau apapun itu, maka saudara dan saya adalah pembohong. Karena jelas, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi semua orang tanpa embel-embel. Nah, saudara, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan mengasihi seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini? Saudara, mau tidak mau,
Yang pertama, saudara dan saya harus belajar mencintai apa yang Yesus cintai. Sekali lagi, mencintai apa yang Yesus cintai. Saudara, naluri manusia selalu mencari nomor 1. Tidak ada kecap nomor 2. Semua selalu menyebutnya nomor 1, yang terbaik. Artinya yaitu bahwa manusia selalu mengutamakan kepuasan pribadinya, kebutuhan pribadinya. Bahwa pribadi ini menjadi prioritas utama. Yesus menunjukkan kepada kita, jika kita mengasihi maka kita harus melayani semua orang totalitas, tanpa membeda-bedakan. Saudara, pernah nggak saudara diminta tolong oleh orang yang saudara tidak kenal? Atau seseorang datang kepada saudara, dia minta tolong saya tidak punya uang, mau kembali. Saudara tidak kenal orang tersebut. Saudara tidak tahu dari mana asalnya orang tersebut. Dan apakah dia benar? Apa yang dikatakannya? Pernah nggak saudara mengalami itu? Saya pernah mengalami, bertemu dengan seseorang. Ya, seperti yang tadi saya katakan, saya tidak tahu kebenarannya. Tetapi ketika ada gerakan saya untuk memberi, saya memberikan bantuan kepada orang ini. Saya tidak melihat siapa dia, saya tidak melihat status dia, saya tidak melihat agama, ras, segala macam. Yang saya tahu pada saat itu, orang ini butuh uang untuk dia kembali ke kampungnya. Saudara, sama seperti orang Samaria ini, dia tidak bertanya dan dia tidak peduli. Kalau dia menolong, ada kemungkinan nanti dia akan dirampok juga oleh penyamun, akan dipukuli juga. Kalau dia menolong, dia harus mengeluarkan tenaga, biaya. Saudara, orang Samaria ini tidak mau dikecaukan atau dikacaukan atau terjebak dengan pemikiran-pemikiran itu. Orang Samaria ini tidak mau mencari pembenaran. Yang dia tahu, orang ini butuh pertolongan. Maka dia lakukan itu. Jadi saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, maka saudara akan mencintai sesama tanpa melihat embel-embelnya. Mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi orang tersebut. Karena bagi Tuhan, semua orang dikasihi. Yang kedua, yaitu melakukan lebih dari yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, melakukan lebih dari yang bisa kita lakukan. Saudara, kadangkala Tuhan memberikan begitu banyak hal, begitu banyak tugas atau pekerjaan kepada kita. Seolah-olah membuat kita merasa, aduh Tuhan, saya gak sanggup, begitu banyak hal yang harus saya kerjakan, begitu banyak hal yang harus saya selesaikan. Kita merasa beban ini berat. Saudara, mengapa Tuhan melakukan hal itu? Saudara, sebenarnya Tuhan sedang menunggu tanggapan iman saudara dan saya. Apakah saudara dan saya berbalik datang kepada Dia, memohon kepada Dia? Atau saudara dan saya, wah lupain aja, sudah lakukan sebisanya aja, semampunya saja. Saudara, saya teringat, saya pernah dengan seorang rekan datang kepada satu rumah. Kami tidak kenal dengan
anak ini, kami hanya kenal mamanya, namun mamanya sudah meninggal, dan kami diberitahu bahwa anak ini sakit. Saudara, ketika kami datang ke rumahnya, kami ketuk pintunya, dan pintunya dibukakan oleh seseorang. Dan ketika pintu terbuka, saudara, jujur, saya dan rekan tidak tahan. Karena ada bau amis yang begitu menyengat, yang membuat seolah-olah kami ini mau muntah. Saudara, sebelum kami melangkah, kami hanya berdoa dan rekan. Yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan kekuatan supaya kami bisa melayani anak muda ini. Dan kami bisa masuk dan menghampiri anak muda ini yang sedang terduduk di mana di lantai itu Nana sudah ada. Dan kami mencari kapas, membersihkan nanah itu. Saudara, tidak ada perasaan mual, tidak ada perasaan jijik. Yang ada adalah kami mengasihi anak muda ini. Anak muda ini butuh pertolongan. Saudara, ada seorang penulis mengatakan begini. Hidup kita tidak diukur dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi hidup kita diukur dengan apa yang telah kita lakukan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Sekali lagi ya. Hidup kita tidak diukur dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi hidup kita diukur dengan apa yang telah kita lakukan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Menarik ya saudara. Hidup kita bukan apa yang kita telah lakukan, tetapi apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Saudara, pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan seperti orang Samaria yang ditujukan oleh Tuhan Yesus? Saya mau menjawab, kita bisa melakukannya. Kita bisa melayani semua orang tanpa melihat latar belakang kondisi keadaan. Kita bisa menghampiri mereka dengan penuh kasih. Kita bisa menyentuh mereka dengan kasih. Caranya sederhana. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di situ dikatakan secara sederhana, saya singkat, jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak atau kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena Yesus katakan, di luar Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan sederhana kuncinya, tinggallah di dalam Yesus dan undanglah Yesus tinggal bersama dengan kita. Bagaimana caranya? Semakin dekatlah, semakin mengenal Yesus, semakin setia kepadanya. Dan itu akan membawa kita semakin lama, kita semakin tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Maka tidak ada kata mustahil. Semua bisa. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa Tuhan, Roh Allah ada tinggal di dalam kita dan bekerja melalui dan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
kita berdoa. Saudara, pertama-tama kita akan berdoa secara khusus untuk rencana pemerintah yang akan memberikan izin kembali untuk rumah-rumah ibadah boleh melakukan kegiatan kembali. Kita berdoa segala persiapan secara khusus di Gereja Kristen Kalam Hidup untuk majelis hamba Tuhan boleh mempersiapkan dengan baik agar ketika kita kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, apa yang kita lakukan tidak menjadi klaster baru, tapi kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar dan boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga sungguh melalui ibadah yang kembali dilakukan, setiap kita boleh kembali saling bertemu, bertatap muka, saling sharing bersama-sama, boleh saling menguatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan. Dan seringkali kami mencari pembenaran, Tuhan. Kami mencari alasan-alasan, Tuhan, supaya kami tidak dibebankan begitu berat, supaya kami boleh melakukan apa yang kami sukai. Tetapi firman-Mu, Tuhan, mengajar kepada kami, Tuhan, untuk melayani, mengasihi apa yang Tuhan kasihi, apa yang Tuhan cintai. Tolong terus kami, Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Bahkan kami bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, buat rencana pemerintah Tuhan, yang dalam waktu dekat ini, Tuhan, rumah ibadah boleh kembali dibuka, Tuhan. Tuhan, kami rindu, Tuhan, sebelum waktunya ini, gereja-Mu boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Mengatur strategi, mengatur segala persiapan yang diperlukan, Tuhan. Secara khusus protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah, Tuhan. Sehingga kami boleh menyiapkannya, bahkan lebih daripada apa yang pemerintah minta. Karena kami rindu, Tuhan, ketika gereja mulai kembali ibadah, tidak menjadi klaster baru bagi COVID-19 ini, Tuhan. Tetapi sungguh, Tuhan, kami boleh mulai kembali, dan kami boleh kembali menjadi berkat melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di gereja-Mu, Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan dalam masa-masa ini juga, Tuhan, terus berikan kekuatan kepada jemaat-Mu, Tuhan. Di tengah kesulitan, karena situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, ekonomi yang baru mulai bergerak, terus Tuhan tolong, sehingga ekonomi boleh kembali pulih, Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu juga boleh kembali dipulihkan, Tuhan. Secara khusus dalam hal ekonominya. Dan secara khusus lagi, Tuhan, rohani mereka tetap bertumbuh, Tuhan. Dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri ibadah pagi hari ini di dalam doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau terima berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita untuk mengasihi seperti yang Yesus kasihi. Melakukan, melampaui dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.